Halo guys, perkenalkan saya Lucia Ovidia TKG. Jadi pada kali ini tuh saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah pribadi hidup saya dari saya lahir hingga sekarang saya SMA kelas 3. Jadi saya lahir pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2007 di Nabire, yaitu tepatnya di rumah tempat tinggal saya, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Jadi saya lahir pada saat itu tuh diceritakan sama mama saya, pada saat itu tuh sedang hujan dan saat itu ada hewan-hewan datang yang masuk ke dalam rumah. Kemudian saya diberi nama Lucia, itu namanya itu diambil dari nama bapak saya punya mama, jadi nenek dari bapak. Kemudian nama Ovidia tuh dinamakan saja. Terus ya begitu, nama saya dari situ. Kemudian sering berjalannya waktu, ketika saya mau masuk TK itu saya hanya di TK 2 hari. Kenapa? Karena pada saat itu saya sempat cengeng, nangis karena saya tidak diberikan kue sama teman saya. Akhirnya saya langsung paksa almarhum bapak saya untuk langsung saya masuk SD. Dia sudah, bapak saya ikuti saya, langsung saya masuk SD. Itu saya belum tahu menghitung, belum tahu huruf, tetapi tahu angka 1, 2, tapi tidak tahu menghitung. Dan akhirnya saya, teman sebangku saya ini namanya Omega, saya masih ingat sekali. Dia mengatakan kalau dia ini tidak bawa buku. Akhirnya saya juga mengikuti dia untuk tidak bawa buku, padahal saya sedang isi buku banyak, itu 10 buku yang saya isi dalam tas saya, tapi saya menipu pada saat itu dan akhirnya pulang kabur, tidak ikut pelajaran. Terus sampainya di rumah tuh saya nangis cengeng, menangis ke bapak saya kalau guru saya gini-gini dan sebagainya. Akhirnya besok bapak saya dan mama saya pergi ke sekolah, langsung menghadap kepala sekolah, bicara banyak ke kepala sekolah dan wali kelas. Akhirnya besok wali kelas saya mau mengajar saya dengan tenang dan sabar. Dan puji Tuhan pada saat itu berhasil. Cuman saya hanya belum tahu bagian pembagian saja, karena pada saat itu kayak pembagian tuh kayak sulit banget gitu. Terus akhirnya gue naik kelas 2, naik kelas 3. Sayangnya di kelas 3 di bulan April itu, waktu mau naik kelas 4, bapak saya meninggal tahun 2016. Tepatnya tuh tanggal 12 April tuh bapak saya meninggal. Mau tidak mau untuk selanjutnya membantu mama mencari duit, mau tidak mau tuh harus kakak kami semuanya. Tapi pada saat itu tuh kakak pertama, kakak saya tuh Tarisha Tikigi tuh saat itu sedang turun lapangan guru. Sedangkan kakak laki-laki saya itu, kakak Advent itu ada sekolah di SMA di Luhur. Kakak Rosa saya tuh, kakak saya yang ketiga Santa Rosa itu sekolah sama-sama kami Santo Petrus. Hanya saja dia kelas 6 sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Dan akhirnya mau tidak mau saya yang harus bantu mama saya untuk jualan, mencari duit. Dan jualan itu tuh sampai sekarang masih sampai SMA kelas 3. Terus sampai sekarang SMA kelas 3, cuman semenjak dari bapak meninggal itu mama sudah jarang lagi untuk memelihara ayam sendiri. Jadi itu saya bantu mama cari duit dengan menjaga jualannya orang. Jadi masa kecil saya dari SD kelas 4 sampai sekarang, masa saya tuh dihabiskan hanya untuk bekerja mencari duit. Duit itu dipakai untuk saya sendiri, untuk beli keperluan buku tulis saya, untuk membeli keperluan diri saya. Makanya saya mencari duit dengan cara berjualan ayam, temannya milik teman dari mama ya. Kemudian ketika saya SD kelas 6 itu
Kelas 4 itu, kelas 5, kelas 6 tuh SPP saya dikurangi karena kan pada saat itu kan meninggal. Jadi SPP saya tuh dikurangi uang pembangunan 15.000, uang SPP saya itu 10.000. Terus ketika saya SMP kelas 1 ya aman-aman. Terus ketika masuk semester 2 kelas 8 itu mulai masa corona, tapi masa corona mau tidak mau saya harus tetap bekerja jualan ya kan untuk isi pulsa data persis itu. Memang pada saat itu kita ada dapat bantuan juga dari pemerintah, hanya saja untuk kayak yang lain gitu, keperluan yang lain. Terus untuk uang sekolah ketika SMP itu, uang sekolah itu jadi saya kan sekolah kan di SMP PPK Santo Yohanes Nabire. Nah kalau SD itu tadi di SD PPK Santo Petrus Nabire. Nah SMP ini uang sekolah tuh ketika kelas 7 itu sudah dibayar sama mama setahun, tapi ketika kelas 8 9 atau kelas 2 dan 3 itu SPP belum bayar. Tapi ketika saya mau beli jasa, kepala sekolah saya mengatakan, Pak Pur nih mengatakan, sudah tidak apa-apa, ijazahnya tuh ambil saja, tidak usah bayar SPP. Itu kayak syok sekali nih, itu bikin terharu, pengen nangis karena itu pas mama lagi susah-susahnya gitu toh, kayak baik sekali gitu. Terus akhirnya dari SMP, jadi tuh ketika saya SD dan SMP tuh kayak air mengalir. Cuman kan di balik air mengalir itu tuh sedang berjuang untuk mencari duit juga. Kemudian selanjutnya ketika saya SMA itu, saya masuk di SMA di luar. Kenapa saya masuk ke SMA di luar? Karena SMA di luar tuh sekolah impian saya semenjak dari saya SD kelas 4. Jadi tuh saya tertarik dengan SMA di luar tuh karena dulu saya pernah nonton open house, karena kan kakak saya juga siswa adiluhur. Terus boleh nonton pada saat itu, akhirnya saya pergi nonton. Terus saya lihat mereka ada putar lagunya Via Valen dengan ada salah satu lagu gitu. Itu bikin saya sangat tertarik dengan melihat tampilan-tampilan dari kakak-kakak adiluhur dulu. Jadi saya tuh kayak tertarik sekali, wah saya harus masuk di adiluhur gitu. Waktu saya masih SD kelas 4. Terus akhirnya tuh jalan keluar tuh saya ambil tanahnya itu sekolah SMA di luar tuh. Terus pegang di tangan begini, tarik gini, baru pegang tangan begini. SMA di luar, saya berjanji kepada dirimu suatu saat saya pasti akan SMA di sini. Dan untuk diriku harus menepati janjimu kepada sekolah ini. Terus tanahnya tuh saya gosok-gosok gini, terus digosok ke muka gini. Dan puji Tuhan sekarang bisa masuk ke SMA di luhur. Itu kayak perasaan saya tuh kayak anjir, kayak tidak nyangka gitu kok bisa diterima di SMA di luhur. Karena kan ketika kami tes itu kan ada beberapa temanku yang tidak lolos, walaupun kami sama-sama dari SMP Antonius, tapi ya begitu saja. Tapi kayak tidak nyangka juga sih bisa diterima di SMA di luhur. Dan ya saya juga senang dan bangga kepada diri saya karena bisa menepati janji saya kepada SMA di luhur. Ya mungkin kayak aneh sih, tapi kayak bagi saya ini tuh suatu kebanggaan karena dari saya SD ini sekolah, salah satu sekolah keputusan saya tuh SMA di luhur. Kemudian di SMA di luar ini saya tidak seperti air mengalir ketika seperti SD dan SMP. Di SMA ini, kalau di SD dengan SMP itu kan kayak pulang sekolah langsung jaga jualan. Tapi kalau di SMA ini beda. Pulang sekolah campur kepanitiaan, campur jaga jualan. Jadi memang ketika saya SMA ini, untuk pembagian waktunya saya harus lebih disiplin lagi, lebih padat lagi. Karena ketika awal-awal masuk kelas 10 tuh saya tuh kayak tertarik sekali sama namanya tuh kepanitiaan. Jadi punya semua kepanitiaan yang ada tuh diikut pokoknya tuh semuanya saya ikut saja. Tapi puji Tuhannya bisa bertahan sampai sekarang. Puji Tuhan, dan senangnya juga bisa menyelesaikan tugas utama itu karya ilmiah, karena kayak tidak nyangka sih kok bisa gitu saya bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini. Jadi selama saya dari SD sampai SMA sekarang ini, teman saya tuh banyak sekali, tapi yang masih berteman dengan saya tuh kayak ya ada, memang banyak tapi tidak tidak sebanyak sekali, palingan hanya sekitaran 15-an gitu saja ya. Yang selalu membackup saya ya, karena mereka tahu kalau
kekurangan saya hanya punya one parent, satu orang tua. Yang mereka tahu itu, mereka selalu membokap saya. Dan di SMA Adiluhur ini, saya tidak seperti air mengalir. Kenapa? Dari kegiatan yang banyak. Karena dulu ketika kelas 10 tuh saya tuh benar-benar sangat gila dengan yang namanya tuh kepanitiaan. Tapi sekarang tuh semenjak dari orang moderator lama dan frater lama pindah, saya sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya kepanitiaan. Kenapa saya tertarik itu karena dengan Romo dan frater ini yang sudah pindah ini, mereka tuh kayak memberikan motivasi, memberikan motivasi bahwa ini tuh kayak membangkitkan semangat, bukan hanya kata-kata saja, tapi itu kayak langsung tepat, kayak langsung kami dapat gitu, terus kayak dijalankan langsung gitu. Jadi kayak aduh, pokoknya tuh senang banget saat itu. Dan saya bersyukur sekali bisa masuk di SMA Adiluhur, bisa dapatkan seorang Romo dan frater yang benar-benar mendidik saya, karena saya dididik itu kayak ya memang saya kelihatan kayak biasa gitu, kayak ya sudah tugas jalan, tapi mental saya tuh belum kuat. Dan saya benar-benar sangat dihajar habis-habisan mental saya oleh Romo moderator yang lama ini dan frater yang lama. Kenapa saya alami gitu? Karena Pak, setiap hari ketika jadi salah satu kepanitiaan yang sangat sekali menghajar saya tuh kepanitiaan akal. Itu kan saya baru masuk kelas 10 langsung ambil sekretaris. Di situ mental saya diajar habis-habisan, dimarahi di tempat umum, di depan guru-guru, di depan tamu, di depan kakak kelas, pokoknya itu sudah ditelan setiap hari ketika saya menjadi bagian dari panitia akal, khususnya seksi sekretaris. Tapi sekarang tuh kayak orang memarahi saya di tempat umum kayak ya sudah sih, apa sih, biasa saja. Oh gitu, kayak gitu anjir. Sekarang di insting tuh sekarang tuh kayak gitu, jadi kayak oh ya sudah, marah sudah toh, biasa saja. Kayak sekarang tuh kayak slowly gitu. And then dari SD Santo Petrus, SMP Santo Antonius, SMA Adiluhur, untuk ke perguruan tinggi semoga saja bisa lolos sekolah kedinasan ya. Kalau tidak kedinasan semoga bisa kedokteran, lolos afirmasi kedokteran ya. Dan puji Tuhan semoga bisa buka bisnis ayam potong hidup ya, amin. Karena bagaimana kalau misalnya kayak mau lanjut kuliah, masa sih mau membebankan mama tuh kan tidak mungkin toh. Jadi kita harus berjuang. Kalau tidak kedinasan, kedokteran ambil kita ambil afirmasi untuk kedokteran, atau tidak kita buka bisnis. Jadi harus tetap semangat, tidak boleh jadi anak beban. semangat. Dan bagaimana ya, untuk memulai atau mungkin mau mengakhiri sesuatu di pertengahan jalan, selalu ingat kenapa kita memulai hal itu. Semua tuh berawal dari apa, makanya kita ingin mengambil hal itu. Jadi jangan mudah putus asa ya teman-teman. Itu salah satu pesan dari Romo Verdi, yaitu Romo moderator lama. Dan pesan dari Frater Arnold yaitu jika kita membuat kesalahan, jangan menganggap diri kita yang salah, tetapi hal yang kita buat itu yang salah. Jadi belajarlah dari kesalahanmu. Jangan lihat kesalahan orang lain, tapi lihatlah kesalahan dirimu. Jangan suka menilai orang ya. Dari Romo Verdi kata-kata. And then terima kasih untuk semua orang yang selalu ada. Semoga 15 tahun kemudian video ini saya bisa lihat lagi seperti apa yang saya katakan tadi. Semoga bisa tercapai, buat diriku tetap semangat ya. Dan terima kasih untuk semua orang baik. Dadah.